Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Final Project Assessment Manajemen Inovasi kami, yaitu berupa PTKI. Selanjutnya, ini kelompok ini diketuai oleh saya, Novel Raffi Zamzami, dengan NIM belakang 363 dan dianggotai oleh 5 orang, yaitu Hima Melati 354, Salma Fatin 374, Mutia Saida 383, Anissa Amalia 392. Selanjutnya, Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang General and Introduction Information PT Kereta Api Indonesia Persero. PT Kereta Api Indonesia Persero adalah perusahaan kereta api milik negara yang mengoperasikan layanan kereta api penumpang dan barang di Indonesia. Didirikan pada tahun 1945 dan menjadi PT Kereta Api Indonesia pada tahun 1991. Layanan dan kontribusi. PT Kereta Api Indonesia menawarkan berbagai jenis layanan, termasuk kereta api antar kota, kereta api komuter, dan kereta api wisata khusus. Mereka juga terlibat dalam mengembangkan infrastruktur dengan membangun jalur kereta api baru. Meningkatkan jalur yang ada dan memodernisasi stasiun dan fasilitas. Perusahaan tiket online dan aplikasi seluler untuk meningkatkan kemudahan akses dan kenyamanan penumpang. Keamanan dan keselamatan menjadi prioritas utama bagi PT Keselamatan yang ketat dan melakukan pemeliharaan rutin pada kereta api dan mempromosikan kereta api bersejarah dan paket wisata tematik. Dengan peran pentingnya dalam sektor transportasi, PT Kereta Api Indonesia berperan dan menghubungkan berbagai kota di Indonesia dan memberikan pilihan model transportasi yang handal masyarakat. Oke, next. Setelah itu, Current Strategies for Innovation. Untuk meningkatkan kerja inovasi, salah satu faktor penting adalah kepemimpinan efektif yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arahan yang jelas terkait inovasi. Salah satu faktor yang penting adalah adaptif, terus berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua, solutif, implementasi tour risk management system untuk mengukur, mengurangi, mengelola risiko kelelahan yang dirasakan oleh petugas. Yang C, kolaboratif, aiming risk station untuk mitra yang ingin membranding stasiun yang dikelola oleh KAI. Contohnya BNI City di Jakarta. Oke, next. Selanjutnya, new strategy for innovation dari kelompok kami yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan di tabel berikut, yaitu rendah kompleksitas dan tinggi kompleksitas. Rendah resiko yaitu memperluas jaringan kereta api ke kota-kota yang belum terlayani dengan menambah jalur kereta api baru. Tinggi kompleksnya mengembangkan sistem transportasi pintar yang terintegrasi dengan teknologi canggih seperti LOT dan AI untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, tinggi resikonya dan rendah kompleksnya itu dapat memunculkan tantangan kompleks dalam
dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan. Tinggi risiko, tinggi kompleksnya, melakukan diferensiasi Oke, selanjutnya oleh saya, yaitu Current Product Innovation. Yaitu PT KAI mempunyai current product inovasi sekarang, yaitu berupa pengembangan jalur kereta yang melintasi wilayah luas, yaitu berupa jalur kereta yang sangat panjang dari kota Blitar sampai barat Pulau Jawa, yaitu Merak. Yang kedua, PT KAI juga membangun kereta cepat Bandung yang dapat mempersingkat waktu tempuh berupa sekitar 35 sampai 45 menit yang sangat memobilitas penduduk dan pengiriman barang untuk antar kedua kota tersebut. Terus poin ketiganya, PT KAI juga menambahkan gerbong kereta konsep panakromik, yaitu kereta wisata yang memberikan pengalaman perjalanan yang menakjubkan dengan pemandangan yang indah di sekitarnya, yang dapat meningkatkan daya tarik masyarakat Indonesia. Next. Jadi PT KAI, kelompok kita meluncurkan inovasi produk, yaitu berupa yang pertama, inovasi ekstensi, yaitu menambah rute atau trek antar pulau yang sangat mendukung bagi logistik antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan pulau lain-lainnya di Indonesia. Poin kedua, inovasi teknologi. Jadi PT KAI menggantikan lokomotif kereta tersebut dengan kereta tanpa awak yang dioperasikan dengan AI atau robot yang dapat menghemat tenaga manusianya. Poin ketiganya, inovasi produk. Inovasi produk meningkatkan kapasitas penumpang dengan gerbong 2 tingkat, yaitu berupa kereta gerbong 2 tingkat yang dapat meningkatkan kapasitas penumpang yang bisa membawa penumpang sangat banyak dalam hal seperti hari-hari Idul Adha atau hari-hari raya hari-hari hari-hari libur. Poin keempat, inovasi pengalaman, yaitu menambahkan fasilitas bermain di dalam gerbong kereta, yaitu berupa fasilitas yang ada di dalam gerbong kereta tersebut agar anak-anak di dalam kereta tidak bosan dan bisa bermain bersama keluarganya di dalam gerbong tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh. Oke, selanjutnya ada Current Service Innovation. Analisis model tipologi service untuk PT Kereta Api Indonesia dengan memahami tipologi layanan ini, perencanaan strategi pengembangan dan peningkatan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan mengatasi tantangan yang ada. Di sini ada 3 contoh inovasi dari PT Kereta Api Indonesia sendiri. Yang pertama ada KAI Bandara. KAI Bandara adalah anak perusahaan PT KAI yang didirikan pada tahun 2006. Contoh dari KAI Bandara sendiri ada kereta bandara untuk menghubungkan bandara dengan kota. Customer dari KAI Bandara sendiri ada penumpang bandara. Challenge yang dihadapi KAI Bandara ada menjaga keandalan dan efisiensi operasional di lingkungan yang dinamis. Yang kedua ada PT Pilar Sinergi. PT Pilar Sinergi adalah anak perusahaan PT KAI yang didirikan pada tahun 2015. Contoh dari PT Pilar Sinergi adalah memberikan dukungan dan sinergi dengan BUMN lain. Contohnya yaitu berbagai customer-nya yaitu berbagai perusahaan dan pihak yang berkepentingan. Challenge yang dihadapi oleh PT Pilar Sinergi yaitu meningkatkan kolaborasi antar perusahaan BUMN dan mengoptimalkan sinergi di antara mereka. Contoh yang ketiga ada customer service. Customer service merupakan peluncuran layanan WhatsApp kontak center 121 untuk pelayanan digital kepada masyarakat.
Contohnya yaitu pemesanan tiket, informasi perjalanan, pengaduan, dan saran melalui WhatsApp. Customer-nya individu, keluarga, maupun wisatawan. Challenge yang dihadapi oleh customer service sendiri yaitu mengelola volume kontak yang tinggi, menjaga responsivitas, dan memberikan layanan yang personal. Oke, next. Inovasi dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Kaisa. Kaisa adalah KI Smart Assistant, aplikasi yang dapat meningkatkan efisiensi waktu dan produktivitas kerja karena dapat memberikan respon cepat. Contohnya platform RPA berbasis kecerdasan buatan untuk menyelesaikan tugas-tugas berulang secara otomatis. Customer sendiri, pelanggan, tim pengelola, maupun inventaris. Challenge yang dihadapi oleh Kaisa yaitu mengatasi masalah teknis atau gangguan sistem yang dapat mempengaruhi kinerja dan ketersediaan Kaisa. Inovasi yang kedua ada Rapid. Rapid sendiri yaitu Rail Procurement in Digital, yaitu transportasi dan kecepatan proses pengadaan akses mudah dan fleksibel dari berbagai lokasi. Contoh dari Rapid adalah aplikasi pengadaan end-to-end yang mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa. Customer dari Rapid sendiri yaitu berbagai perusahaan dan pihak yang berkepentingan. Challenge yang dihadapi oleh Rapid yaitu memaksimalkan adopsi yang baik oleh semua pihak yang terlibat serta memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai. Inovasi yang ketiga yaitu KI Pay Later. KI Pay Later merupakan opsi bayar nanti atau cicilan yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kenyamanan pelanggan dalam bertransaksi dengan PT Kereta Api Indonesia. Contoh dari KAI Pilot sendiri yaitu pemesanan tiket dengan opsi bayar bulan depan atau cicilan 3, 6, sampai 12 bulan. Customer dari KAI Pilot yaitu pelanggan individu, keluarga, organisasi, dan instansi. Challenge yang dihadapi oleh KAI Pilot yaitu resiko pembayaran yang tertunda atau gagal dari pelanggan, peningkatan kredit yang akurat untuk menentukan kelayakan pelanggan. Oke. Di sini ada WA Kontak Center 121 dari PT Kereta Api Indonesia. Di atas itu ada contoh dari KAI Express dan di bawahnya itu ada inovasi dari kita yaitu KAI Piloter. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hima Milati. Lalu yang selanjutnya ada current operation and in process. Jadi dalam manajemen proses dan operasi ini ada faktor inputnya dari PT KAI. Yang pertama ada sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja berkualitas dan terampil. Lalu teknologi yang dibutuhkan itu yang canggih, yang terbaru untuk bertukar informasi dan komunikasi. Dan juga input yang ketiga yang dibutuhkan adalah data dan informasi, yaitu akses yang baik terhadap datanya. Lalu setelah input ada prosesnya, proses inovasinya itu dengan survei dan analisis pasar, penggunaan teknologi terbaru dan pengembangan solusi yang inovatif. Setelah itu dibutuhkan implementasi dalam pengoperasian sehari-harinya. Selanjutnya evaluasi, perbaikan, dan optimalisasi berkelanjutan. Setelah itu output yang diharapkan untuk dari proses yang tadi itu yaitu dengan agar sistem manajemen operasionalnya bisa lebih terintegrasi, pengalaman yang nyaman dan memuaskan bagi pelanggan, penggunaan teknologi yang meningkatkan efisiensi operasionalnya dan menjadi perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif di antara para pesaingnya. Selanjutnya kelompok kami memiliki beberapa saran agar operasi dan proses di PT KAI bisa berjalan lebih baik. Yang pertama itu dengan penerapan Lean Six Sigma and Continuous Improvement. Dengan inputnya itu ada analisis
analisis menyeluruh terhadap seluruh operasi di PT KAI dengan mendorong partisipasi aktif dan pemikiran kreatif dari para karyawannya. Lalu proses inovasinya itu dengan menggunakan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Act, untuk menerapkan perbaikan proses berkelanjutan dengan output yang diharapkan, yaitu bisa membangun hubungan jangka panjang dan meningkatkan citra perusahaan. Lalu inovasi yang kedua yang bisa dilakukan yaitu dengan penerapan Internet of Things atau IoT, dengan faktor inputnya itu harus memiliki sistem manajemen persediaan yang sudah terintegrasi, proses inovasinya dengan pengumpulan data inventaris secara real time, dan perencanaan persediaannya secara akurat. Output yang diharapkannya yaitu nanti memiliki efisiensi pengelolaan persediaan yang pas, tidak kurang atau maupun tidak lebih. Selanjutnya yang keenam akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Salma Fatin. Selanjutnya, Current Business Model. Berikut analisis bisnis model PT KAI. Yang pertama ada proporsi nilai. Proporsi nilai, PT KAI menyediakan transportasi kereta api yang nyaman, aman, terjangkau, dan terpercaya. Dengan kombinasi produk dan layanannya lengkap, PT KAI memberikan pengalaman perjalanan memuaskan, termasuk memesan tiket, informasi perjalanan, layanan pelanggan, dan fasilitas di dalam kereta. Kendala dan ketepatan waktu adalah fokus utama PT KAI. Yang kedua ada segmen pasar. PT KAI melayani berbagai segmen pasar, baik individu maupun korporat, dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka menyediakan layanan transportasi untuk perjalanan bisnis, wisata, dan keperluan pribadi. PT KAI juga memberikan penawaran khusus untuk anak-anak, pelajar, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Yang ketiga, ada struktur rantai nilai. Rantai nilai PT KAI mencakup pengoperasian kereta api, manajemen stasiun, pemasaran, dan penjualan tiket. Efisiensi dalam setiap elemen rantai nilai ini menjadi fokus PT KAI untuk memberikan layanan optimal kepada pelanggan. Yang keempat ada pendapatan dan margin. Pendapatan PT KAI berasal dari penjualan tiket kereta api, penyewaan ruang iklan di dalam kereta, kerjasama dengan mitra bisnis, dan fasilitas dan layanan tambahan. Margin PT KAI dipengaruhi oleh biaya operasional seperti bahan bakar, pemeliharaan kereta, pengelolaan stasiun, dan upaya pemasaran. Yang kelima, ada proporsi dalam jaringan nilai. Sebagai penyedia layanan transportasi, KAI memiliki jaringan luas yang menghubungkan kota-kota besar dan daerah terpencil. Mereka bekerja sama dengan mitra seperti penyedia teknologi dan perusahaan makanan dan minuman untuk melepas dan meningkatkan proporsi nilai mereka. Yang keenam ada strategi bersaing. PT KAI mengadopsi strategi bersaing dengan fokus pada layanan yang andal, aman, dan nyaman. Melalui inovasi teknologi seperti pemesanan tiket, PT KAI berkomitmen untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan tetap menjadi pilihan utama dalam industri transportasi kereta api. Selanjutnya, new business modelnya yang pertama ada layanan premium. Penyewa ruang pribadi di dalam kereta, makanan dan minuman kelas atas, fasilitas spa atau PC di dalam kereta, atau akses wifi super cepat. Yang kedua ada kemitraan dengan bisnis lokal. Di sini ada restoran, hotel atau tempat wisata dan mendapatkan penawaran khusus. Ini akan memberikan nilai tambahan kepada pelanggan serta mendorong kolaborasi dengan bisnis lokal. Yang ketiga ada keanggotaan. Prioritas saat memesan tiket, diskon khusus akses ke ruang tunggu VIP, atau fasilitas khusus di dalam kereta seperti restoran eksklusif atau area kerja, atau berlangganan dengan biaya bulanan atau tahunan kepada pelanggan. Next dijelaskan Ima. Lalu selanjutnya ada current product and brand strategy yang dimiliki oleh PT KAI sekarang ini. Yang pertama itu ada produk diversifikasi. Yang pertama itu ada diversifikasi kelas kereta api dengan kelas ekonomi,
bisnis, dan eksekutif. Lalu layanannya itu ada wisata, panoramik, kabin tidur. Dan jenis kereta api yang dimiliki oleh PT KAI sekarang ini ada KAJJ, KRL, Railing, MRT, dan LRT. Lalu mereka juga memiliki brand strategi dengan merek yang kuat. KAI itu sebagai identitas utama. Dengan citranya itu andal, aman, dan nyaman. Dengan tagline-nya itu solusi kereta api Indonesia. Lalu strategi yang selanjutnya itu dengan promosi efektif, kampanye iklan yang menarik perhatian di berbagai sosial media, dan diskon promosi menarik. Lalu kerjasama dengan mitra strategis seperti memberikan diskon dan promosi kepada keluarganya dari pekerja karyawan PT KAI ataupun dengan beberapa universitas. Lalu yang keempat ada pengembangan mereknya untuk mereka itu selalu berusaha untuk membangun citra yang positif dan juga program loyalitas dan penghargaan pelayan. Selanjutnya ada beberapa ide inovasi baru yang dapat PT KAI lakukan dari kelompok kami. Yang pertama itu kolaborasi dengan mitra strategis. PT KAI ini melakukan kolaborasi dengan mitra strategis seperti maskapai penerbangan dan perusahaan pariwisata untuk mengembangkan paket perjalanan terpadu yang menawarkan pengalaman perjalanan yang lengkap kepada pelanggan. Kolaborasi ini memungkinkan pelanggan untuk memperoleh tiket kereta dan penerbangan dalam satu paket, serta mendapatkan manfaat tambahan seperti diskon atau akses layanan khusus. Yang kedua itu kereta ramah lingkungan. PT KAI ini dapat mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam operasi mereka. Misalnya penggunaan material daur ulang dalam pembangunan dan perawatan kereta, serta peningkatan efisiensi energi dalam sistem penggerak dan pendinginan kereta. Lalu yang ketiga itu ada peningkatan fasilitas di stasiun. PT KAI dapat melakukan inovasi dalam meningkatkan fasilitas di stasiun-stasiun mereka. Ini dapat mencakup penambahan ruang tunggu yang nyaman dengan fasilitas seperti Wi-Fi gratis, area bermain anak, area bekerja, dan tempat pengisian daya perangkat elektronik yang lebih banyak. Dan PT KAI juga dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk secara mandiri. Lalu selanjutnya ada current and new organizational resources and infrastructure. Yang PT KAI ini mencakup berbagai wilayah di Indonesia. Mereka ini telah membangun jalur rel, stasiun, dan infrastruktur terkait lainnya yang mendukung operasional mereka. Lalu rolling stock-nya PT KAI ini mengoperasikan sejumlah kereta, termasuk lokomotif dan gerbong penumpang. Rolling stock ini itu adalah sumber daya yang sangat penting untuk menyediakan layanan transportasi bagi penumpang. Dan yang ketiga itu sumber daya manusia yang PT KAI miliki itu terdiri dari berbagai macam profesionalis. Yang pertama ada masinis, staf stasiun, kru pemeliharaan,
personel administrasi, dan lain-lain. Karyawan ini memainkan peran yang sangat penting dan memastikan kelancaran operasi layanan keretanya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nova Raffi. Oke, selanjutnya neo-organisasi resource and infrastruktur. Jadi infrastruktur inovasi di manajemen PTKI yaitu berupa membangun sistem kereta bawah tanah yang sangat jauh yang dapat memobilitasi antara jarak kota tersebut dari kota ini dan dari kota itu dapat dapat dilakukan dengan dari jalur bawah tanah. Yang kedua, kereta api cepat. Kereta api cepat juga dapat mengembangkan mobilitasi setiap kota antar kota di Pulau Jawa. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia tersebut, yaitu PT KAI bisa membuka lowongan pekerjaan atau pelatihan yang dapat merekrut merekrut seorang rekrut karyawan dari program yang mereka buat. Yang keempat yaitu peningkatan keamanan dan keselamatan, yaitu menggunakan teknologi canggih seperti pengawasan video dan sistem peringatan dini. Selanjutnya dilanjutkan oleh Salma. Selanjutnya, timeline. Berikut adalah contoh timeline peluncuran untuk 4 kuartal. Yang pertama ada Januari sampai Maret. Peluncuran KAISA sebagai platform RPA untuk menyelesaikan tugas-tugas berulang, implementasi rapid atau Rail Procurement in Digital untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa PT KAI. Yang kedua, April sampai Juni. Peluncuran fitur pembayaran kuartal 3, Juli sampai September, kolaborasi dengan startup atau perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi inovatif seperti analitik data dan kecerdasan buatan. Terus diverifikasi pendapatan melalui penjualan produk resmi PT KAI, layanan periklanan di dalam kereta, dan pengembangan aplikasi berbayar. Yang ketiga, Juli sampai September, kolaborasi dengan startup atau perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi inovatif seperti analitik data dan kecerdasan buatan. Diversifikasi pendapatan melalui penjualan produk resmi PT KAI, layanan periklanan di dalam kereta, dan pengembangan aplikasi berbayar. Kuartal 4, Oktober sampai Desember, kolaborasi dengan mitra strategis seperti maskapai penerbangan dan perusahaan pariwisata untuk mengembangkan paket perjalanan terpadu, inovasi dalam infrastruktur seperti pembangunan sistem kereta bawah tanah jarak jauh. Selanjutnya, dijelaskan Mutia. Yang terakhir ada conclusion. Secara keseluruhan, PT Kereta Api Indonesia telah membuktikan komitmennya dalam menghadirkan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung sektor transportasi, ekonomi, dan pariwisata dengan harus mengembangkan strategi inovasi, produk, layanan, dan proses operasional. PT Kereta Api Indonesia dapat terus menjadi pemimpin dalam industri kereta api Indonesia. Diverifikasi pendapat melalui penjualan produk resmi PT KAI, layanan periklanan di dalam kereta, dan pengembangan aplikasi berbayar. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.